Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solihah? Setelah melaksanakan PTS, tentunya kita siap untuk belajar kembali, gitu ya. Pada pertemuan sebelum PTS kemarin, materi yang sudah saya sampaikan adalah mengenai struktur tumbuhan, dan ini belum selesai. Memang pada pertemuan sebelumnya saya meminta kalian semua membaca sendiri mengenai bunga dan buah. Namun di sini akan sedikit saya perjelas saja untuk menambah pemahaman kalian agar lebih paham lagi dan agar lebih jelas lagi. Dan hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai struktur tumbuhan, tepatnya adalah mengenai fotosintesis. Kemarin ketika sudah sampai pada daun, salah satu fungsi dari daun adalah menghasilkan makanan yang memang berasal dari proses yang namanya fotosintesis. Bagaimana reaksi fotosintesis pada daun? Di sini tumbuhan, tepatnya daun ini nanti memerlukan yang namanya CO2 atau karbon dioksida, kemudian ditambah dengan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari, dan terjadi di dalam klorofil, nantinya akan menghasilkan gula, tepatnya glukosa dan oksigen. Jadi yang dibutuhkan adalah CO2, H2O, kemudian ada cahaya dan berlangsung di klorofil, dan nanti hasilnya adalah gula atau glukosa tepatnya dan oksigen. Reaksi tepatnya seperti ini. 6 CO2 ditambah 6 H2O nantinya akan menghasilkan C6H12O6. Ini satu molekul saja ditambah 6O2. Ini adalah reaksi dari fotosintesis. Tentunya pada materi kelas 7 ini sudah ada, gitu ya. Nah, ketika pada kelas 7 kalian dijelaskan mengenai percobaan fotosintesis, khususnya adalah uji Ingenhousz. Nah, untuk kelas 8 ini akan dijelaskan mengenai uji atau percobaan fotosintesis juga, tapi di sini adalah uji Sachs. Bagaimana caranya? Nah, ini sebelum ke cara, uji Sachs ini adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa, gitu ya, yang berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk aluminium. Kalau pada uji Ingenhousz ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan yang namanya oksigen. Kalau pada uji Sachs ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa. Prosesnya seperti ini. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama di sini keterangannya daun ditutup oleh aluminium foil, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang B, daun dilayukan dalam air mendidih. Kemudian tahap yang ketiga, ini klorofil dilarutkan dalam alkohol, gitu ya. Kemudian yang keempat, daun yang sudah ditetesi oleh larutan iodium. Jadi ditutup aluminium dulu, terus kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu masukkan lagi ke dalam alkohol. Setelah itu baru ditetesi dengan larutan iodium, gitu ya, atau lugol nanti. Nah, ini gambar proses selanjutnya. Tadi sama, kertas karbon yang bisa dipakai dengan menggunakan kertas aluminium foil. Kemudian dimasukkan ke dalam air panas, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol yang panas juga, kemudian baru ditetesi lugol atau tadi larutan iodium juga bisa, gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah yang ditutup aluminium foil ini warnanya akan pucat, yang tidak ditutup ini warnanya biru tua. Nah, penjelasannya bagaimana ya? Nah, sebelum ke penjelasan dari hasil, kita menuju sebenarnya tadi proses-proses tadi tujuannya apa sih? Nah, ini yang pertama. Daun ditutup oleh aluminium foil. Nah, daun yang ditutup ini nantinya tidak akan terkena cahaya, dan daun yang tidak ditutup, maksud saya di sini tidak ditutup, ini tidak akan terkena cahaya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, daun yang dimasukkan ke dalam air panas ini tujuannya adalah untuk mematikan sel daun dan untuk membunuh kuman. Kemudian ketika daun dimasukkan ke dalam alkohol panas, ini tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Kemudian yang keempat, kenapa tadi ditetesi oleh lugol atau iodin atau iodium? Ini memang untuk menguji, gitu ya. Dan hasilnya seperti ini.
daun yang ditutup aluminium foil nantinya akan berwarna pucat. Itu ya, seperti gambar sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada amilum karena tidak terkena cahaya matahari sehingga tidak terjadi proses fotosintesis. Bagaimana dengan daun yang tidak ditutup? Daun yang tidak ditutup aluminium foil ini akan berwarna biru kehitaman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada amilum karena terkena cahaya matahari sehingga terjadi proses fotosintesis. Jadi diingat-ingat, yang ditutup aluminium foil kan tidak terkena cahaya matahari, berarti tidak dapat melaksanakan proses fotosintesis sehingga tidak bisa menghasilkan amilum. Ketika diuji warnanya pucat. Terus kemudian kalau daun yang tidak ditutup ini kan terkena cahaya matahari, dapat terjadi proses fotosintesis, bisa menghasilkan amilum. Ketika diuji menghasilkan warna biru kehitaman, gitu ya. Nah, selesai fotosintesis kita menuju ke organ selanjutnya yaitu bunga. Yang harus kalian hafalkan adalah struktur bunga, tepatnya bagian-bagian bunga. Dimulai dari yang namanya ini benang sari, gitu ya. Benang sari, terus kemudian ini ada putik, satu set ini putik, terus kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak dan ada tangkai, gitu ya. Nah, ini kalau putik dijelaskan lagi, di sini ada kepala putik, ada tangkai putik, kemudian ada bangkai biji. Fungsinya apa sih untuk benang sari? Ini fungsinya adalah alat perkembangbiakan jantan maksud saya, dan ini menghasilkan serbuk sari. Terus putik, nah ini baru betul alat perkembangbiakan betina. Nah, serta terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Terus kemudian mahkota bunga di sini adalah perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Kemudian kelopak bunga ini sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Dan yang terakhir tangkai bunga adalah penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Jadi penjelasan saya disimak betul-betul ya, karena terkadang ada yang masih salah dalam penulisan, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah buah, di mana buah ini bakal buah menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Ini contohnya. Ini sudah menjadi biji dan ini sudah menjadi daging buah. Nah, ini struktur putik yang di dalamnya, di bawah ini ada yang namanya bakal biji yang berada di dalam bakal buah. Begitu ya. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya dan kalian bisa lebih memahami lagi materi mengenai struktur tumbuhan. Saya akhiri dulu ya Soli Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.